kita sehat, sebaiknya kita harus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajarannya, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Saya, Siapa? Bu. Ditia, silahkan. Sebelum memulai pelajaran, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, bagus anak ibu ya, hadir semua. Baiklah, hari ini kita akan masuk materi tentang yang adanya aktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah. Ibu pengen tanya nih, anak-anak ibu ketika pulang sekolah apa aja yang dilakuin di rumah? Makan siang, Bu. Tidur siang, Bu. Tidur siang, makan siang, terus Cuci apa? baju, Bu. Ganti baju. Buat terus- PR, Bu. Ya, pintar. Semuanya jawabannya benar ya. Itu adalah kegiatan yang kita lakukan di dalam rumah. Sekarang, Ibu ada gambar di depan. Siapa yang ingin maju untuk membantu Ibu mengisinya? Kami, Bu. Ya, Alma, silahkan maju. Silahkan bacakan instruksinya dulu. Dari mana, Bu? Dari atas ya, Nak. Diskusikanlah permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Terus? Beri tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah. Terus? Beri tanda bulat, Bu. Ya. Bulat untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Nah, di sini Ibu ada tanda bulat dan bintang. Jadi Ibu minta kepada Gita untuk menempelkan yang mana kegiatan aktivitas di dalam rumah maupun kegiatan aktivitas yang berada di luar rumah, Nak ya. Ya, Ini Bu. ada gambarnya ya. Ini bintang, Bu. Ya. Ya, Bu. Terima kasih ya, Alma. Silakan duduk kembali. Kasih, Bu. Apakah sudah benar yang ditempel Alma di depan ini, Ditya? Benar, Bu. Benar, ini adalah kegiatan yang dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah. Seperti kegiatan bermain congkak ini dilakukan di luar halaman. Terus yang kita main baseball ini berada di lapangan. Yang ini main engklak dilakukan di halaman rumah. Main boneka-bonekaan bisa dilakukan di dalam rumah. Habis itu memainkan monopoli di dalam rumah dan bersepeda di luar rumah. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada siang hari. Sekarang Ibu pengen masuk ke materi. Ada yang tahu tentang materi satuan tidak baku, anak-anak? Tidak, Bu. Nah, Ibu sekarang di sini punya apa ini namanya? Stik, Bu. Stick atau Tutut AC. tusuk sate. Nah, ini ada tusuk sate ya. Sekarang Ibu pengen mengukur meja ini berapa panjangnya tusuk sate ini. Jadi Ibu minta dari kalian untuk maju ke depan mengukur berapa panjangnya meja ini menggunakan tusuk sate tersebut. Oke? Siapa yang pengen maju? Saya, Bu. Ditya, silahkan. Coba kita hitung ya. Perlihatkan sama Alma. Mulai dari ujung sini sampai ke ujung sini. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dapat Ditya simpulkan berapa panjang meja tersebut? 5 stik ini, Bu. 5 tusuk sate. Iya, tusuk sate. Ya, pintar. Beri tepuk tangan dulu. Ya,
Terima kasih Ditya ya. Silahkan Sama duduk. Bu. Nah, bukan hanya menggunakan tusuk sate ini, kita dapat menghitung satuan tidak baku menggunakan jengkal tangan, hasta, depa, dan masih banyak yang lainnya. Ibu pengen kalian coba hitung buku kalian menggunakan pensil atau pena yang kalian punya. Apakah ukurannya sama? 2 lebih sedikit, Bu. Dua lebih sedikit kan? Iya. Nah, kalian tahu mengapa satuan tersebut dikatakan tidak baku? Tidak, Bu. Karena tidak sama, Bu. Benar, Alma, benar sekali ya. Satuan tidak baku itu mengapa dibilang tidak baku? Karena setiap kita menghitung pasti hasilnya berbeda. Tadi Alma menghitung 2 lebih. Ditya menghitung 2 lebih, cuman lebih banyak Ditya lebihnya daripada Alma. Jadi satuan tersebut tidak sama ketika dihitung gitu. Walaupun jengkal tangan kita berbeda, kita menghitung ini gitu. Coba Ditya maju terlebih dahulu untuk mengukur pakai jengkal. Tadi kan kita mengukur pakai tusuk sate. Sekarang Ibu minta pakai jengkal tangannya ya. Hitung ya. Ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang Ditya silakan duduk dan Alma Ibu minta untuk mengukur panjangnya menggunakan jengkal tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih sedikit, Bu. Nah, berarti jengkal Boleh duduk, Bu. boleh, Bu. Boleh sayang, duduk ya. Jadi jengkal tangannya Alma lebih besar daripada jengkal tangan Si Ditya, tadi Ditya menjengkal 6 dan Alma 5 kurang. 5 lebih sedikit, Bu. 5 lebih sedikit. Jadi besar jengkalan Alma lebih besar daripada Ditya. Jadi kita tidak dapat menentukan ini dengan jengkal tangan yang manusia itu sama gitu ya. Jadi selanjutnya ada yang dapat menyimpulkan kita belajar tentang satuan tidak baku tadi anak-anak? Satuan yang diukur tidak sama, Bu, setiap orang. Ya, satuan tidak baku adalah satuan yang hasilnya berbeda-beda apabila didapati oleh seseorang gitu. Nah, kita menggunakan jengkal belum tentu jengkal kita sama dengan jengkal orang lain gitu. Satuan tidak baku itu bisa berupa pena tadi, jengkal tangan, hasta, depa, dan masih banyak yang lain-lainnya ya. Sekarang ada yang tahu lambang Pancasila pertama? Saya, Bu. Ya, Ditya? Bintang. Bintang. Apakah betul Alma? Benar, Bu. Benar? Benar. Benar. Yang kedua? Ada yang tahu sila kedua? Ya, Bu. Ya? Santai. Oh, pintar. Dia pintar sekali ya. Ibu di sini punya mozaik atau puzzle yang mana di sini adalah bentuk satu lambang dari Pancasila. Silakan siapa yang bisa maju, Ibu bakal bagi apresiasi kepada kalian. Saya, Bu. Oh, Alma. Silakan, Ma. Ini anunya ya, lemnya ya. Silakan tempel di sini.
terima kasih kepada Alma. Silakan duduk. Hadiahnya. Ya nanti ya sayang ya. Bu. Nah, sekarang Ibu pengen bagi kalian kelompok. Yang satu adalah kelompok yang mengatakan ini lambang sila keberapa, dan yang satu nanti Ibu akan memberikan contoh bagaimana penerapan Pancasila di dalam kehidupan kita berteman sehari-hari. Kepada Putri, Ibu minta ini adalah lambang apa, Nak? Lambang padi dan kapas, Bu. Ini terdapat pada sila keberapa? Sila kelima, Bu. Pintar ya, boleh tepuk tangan dulu ya. Sila kelima, padi dan kapas adalah lambang sila kelima. Nah, sekarang Ibu minta kepada kelompoknya Alma, bagaimana cara kita menerapkan perilaku hidup rukun dalam berteman. Tidak berkelahi, Bu. Tidak berkelahi, terus Tidak membeda-bedakan teman, Bu. tidak membeda-bedakan teman, terus Tidak toleransi, Bu. ya, sebagai teman sekelas kita harus hidup rukun dan membaur ya. Hari ini kita sudah mempelajari 3 materi tentang yang pertama tadi adalah kegiatan yang dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah. Yang kedua tadi kita menghitung satuan menggunakan satuan yang tidak baku. Terus yang ketiga adalah mengenai simbol-simbol Pancasila. Pintar. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Ada yang bisa menyimpulkan lagi anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Berarti pelajaran hari ini kita akhir. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Sudah jelas semuanya anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah jelas. Baiklah. Kalau sudah jelas, Ibu rasa pembelajaran dan materi kita hari ini sudah Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi di minggu depan, dan Ibu minta lagi kepada Ditya untuk mengakhiri dan menutup doa pada siang hari ini ya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita ucapkan syukur berupa Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih untuk partisipasinya anak-anak Ibu. Ibu tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.